Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Tiarifin. Di video kali ini saya akan membahas uji asumsi klasik data primer, uji normalitas. Uji spesies untuk data primer ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara dua data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Grafik normal probability plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one-sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one-sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov z-statistik. Jika nilai asumsi 2 kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Jika nilai asumsi 2 lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Nah, sekarang kita buka aplikasi SPSS. Datanya udah dimasukin, data yang di pertemuan 6. Di sini ada jawaban dari semua responden. Di sini udah ada total respondennya. Ada total B dan data total W. Sedangkan yang M belum ada jawabannya. Nah, di sini saya ingin ngasih tahu cara membuat total dari responden yang M. Caranya, klik transform, komputer tidak spasi. Target variabelnya total M. Terus foundation groupnya all. Function and special variablesnya sum, numeric ekspresinya sum M0 01 sampai M05-nya. Dimasukin. Terus oke.
Nah, terus kita pindahin ke sebelah. Total B-nya juga. Nah, di variabel view, kolom M, labelnya kita tulis motivasi berprestasi. Measure-nya B sama dengan kemandirian belajar, dan W sama dengan prestasi praktikum. Measure-nya diganti jadi scale. Sekarang kita mau uji normalitas. Caranya yaitu analyze, regression, linear. Untuk dependen, kita masukin prestasi praktikum. Yang independen, kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Untuk plots, kita pilih histogram dan normal probability. Plot, continue, save. Yang save-nya kita pilih unstandard DZ. Continue, oke. Nah, keluar outputnya. Di sini ada histogram dan p-plot. Ya, sebelumnya kita akan menguji one sample KS. Caranya yaitu analyze dan parametric test, legacy dialog, satu sampel KS, unstandardized. Kita masukin ke tes variabel list. Oke. Untuk tabel histogram, di sini terlihat bahwa semua batangnya masuk ke dalam garis dan terlihat secara kasat mata yang berarti normal. Nah, untuk tabel p-plotnya dinyatakan normal karena tadi dijelaskan di PPT. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, untuk histogram dan p-plot ini belum termasuk akurat. Untuk menentukan normal atau tidaknya, untuk yang akuratnya pada tabel 1 sampel KS-nya. Pada tabel 1 sampel KS-nya kita lihat sig 2 tahunnya 0,463. 0,44. Maaf. Nah, ini sig 2 tahun yang berarti 0,44 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dan di sini kalau lebih besar dari 0,05 maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Jadi data ini dalam pengujian normalitas dinyatakan normal. Dah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.